Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dan meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Made ingin menyampaikan soal-soal debit air dan persamaan kontinuitas sesuai indikator. Meliputi menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluid dinamik, khususnya debit air, persamaan kontinuitas, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan menyimak penjelasan soal-soal berikut, Adik ingat kembali rumus-rumus yang ada di bawah ini, yaitu debit air, volume per waktu atau luas penambang kali kecepatan, kemudian debit air besarnya sama untuk fluida ideal. Selamat menyimak penjelasan soal-soal berikut. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Seorang anak mengisi ember yang memiliki kapasitas 40 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar di bawah. Jika luas penampang keran adalah 4 cm persegi dan kecepatan aliran air di keran adalah 15 meter per sekon, besar debit air keluar pancuran adalah, jawab, dari data yang ada, volume 40 liter, luas penampang 4 cm persegi, sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 meter persegi, kecepatannya 15 meter per sekon, tanyakan Q berapa. Ingat, kalau diketahui kecepatan dan luas, maka debit airnya baris kedua dari bawah, Q sama dengan A kali P, sama dengan 4, 10 pangkat 4 meter persegi kali 15 meter per sekon, hasilnya 6 kali 10 pangkat 3 meter kubik per sekon. Karena pilihannya liter per sekon, maka kita rubah 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka meter per kubik ke desimeter kubik kalikan 1000, sehingga debit airnya menjadi 6 liter per sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, terus sulit, simak terus penjelasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal berikut. Sebuah bak mandi akan diisi dengan air mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 8.00 waktu Indonesia Barat sampai penuh. Jika debit air 30 liter per menit, maka volume air yang ada dalam bak mandi tersebut adalah, perhatikan jawab bawah, Q-nya 30 liter per sekon, T dari 7.30 ke 8.00 itu sama dengan 30 menit. Ingat, baris kedua Q sama dengan P per T, dapat sama dengan P sama dengan Q kali T. Masukkan angkanya, 30 liter per menit kali 30 menit sama dengan 900 liter. Karena pilihannya meter kubik, maka ingat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik tinggal dibagi 1000. Hasilnya volumenya itu 0,9 meter kubik. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ayo tetap semangat, nyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Andi mengisi bak kamar mandi berbentuk kubus dengan sisi 1,2 meter. Debit air keluar keran 24 liter per sekon. Lama bak mandi akan penuh adalah, perhatikan jawab yang bawah. Karena bentuknya kubus, maka volumenya 1,2 kali 1,2 kali 1,2, hasilnya 1,728 meter kubik. Atau 1728 liter, karena 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Q, baris ketiga dari bawah, 24 liter per sekon, T-nya berapa? Ingat, Q sama dengan P per T. Sehingga, dapat dituliskan T sama dengan P per Q. Masuk angkanya? 1728 liter per 24 liter per sekon, hasilnya 72 sekon. Atau, T-nya yaitu 1,2 menit. Ingat, 1 menit 60 detik. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Ayo tetap semangat nyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Sebuah pipa mengalirkan air dengan debit 1,5 meter kubik per sekon. Masa air yang keluar dari pipa tersebut selama sepertiga menit adalah, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Jawab, perhatikan yang bawah. Q 1,5 meter kubik per sekon, T sepertiga menit,
sama dengan 20 skon, rho 1000 gram per kubik. Q, ingat kalau diketahui volume dan waktu, baris kedua dari bawah, Q sama dengan Pi per T, sehingga Pi sama dengan Q kali T, sama dengan 1,5 per kubik per skon kali 20 skon, hasilnya 30 meter kubik. Ingat, tadi fluiditas statis, garis terakhir, rho sama dengan M per Pi, M sama dengan rho kali Pi, masuk angkanya, 1000 kali 30 meter kubik, sama dengan 30.000 kg atau 30 ton, karena pilihannya ton. Jadi pilihannya adalah nomor D. Jadi begitu adik-adik, sulit, simak terus soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal-soal yang lain. Sebuah pipa dengan luas penampang 600 cm persegi dipasang mikran pada ujungnya dengan jari-jari kran 30 mm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,8 meter per sekon, maka dalam 2 menit berapakah volume air yang keluar dari kran? Jawab, perhatikan bawah. A. 600 cm persegi, R 35 cm sama dengan 3,5 cm, 3,5 kali 10 pangkat min 2 meter, kecepatan 0,8 meter per sekon, T 2 menit sama dengan 1 per sekon. Ingat, karena bentuknya adalah lingkaran sehingga luasnya A sama dengan Pi R kuadrat. Masuk angkanya? Pi itu 22 per 7 kali 3,5 10 pangkat min 2 kuadrat. Luasnya yaitu 38,5 10 pangkat min 4 meter persegi. Pi-nya berapa? Ingat, dari debit air baris kedua di bawah, Q sama dengan A kali Pi sama dengan 38,5 10 pangkat min 4 meter persegi kali 0,8, hasilnya 30,8 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Nah, ada juga rumus debit air Q sama dengan Pi per T, sehingga Pi sama dengan Q kali T sama dengan, masukkan angkanya, 30,8 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon kali 120 skon, hasilnya itu 3696 10 pangkat min 4 meter kubik. Atau jadikan liter, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik dikalikan 1000, hasilnya yaitu 369,6 liter. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan dengan soal tipe lain lagi. Jika luas penambang pipa besar adalah 6 meter persegi, luas penambang pipa kecil adalah 1,5 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 10 meter per sekon. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Kita anggap pada pipa besar berindeks 1 semua. Jawab, perhatikan bawah. A1 6 meter persegi, A2 1,5 meter persegi, P1-nya 10 meter per sekon. Ditanyakan P2-nya berapa? Dari rumus debit air, karena debit air besarnya di mana-mana sama, A1 P1 sama dengan A2 P2. Atau P2-nya yaitu A1 kali P1 per A2. Garis terakhir masukkan angkanya. P2 sama dengan 6 kali 10 per 1,5, hasilnya 40 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan di soal berikut. Air mengalir melalui pipa berjari-jari 20 cm, kemudian melalui pipa sambungan berjari-jari 5 cm. Jika kecepatan air keluar melalui pipa berjari-jari lebih kecil 20 meter per sekon, berapa kecepatan air pada pipa besar? Kita anggap pada pipa besar indeks 1 semua. Berikan jawab yang bawah. R1 20 cm, R2 5 cm, P2-nya 18 meter per sekon. P1 berapa? Sama dengan soal yang tadi, debit air di mana besar sama. Baris kedua lihat, A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Baris kedua dari bawah, sehingga P1 sama dengan A2 kali P2 per A1. Karena bentuknya adalah lingkaran, maka A-nya adalah Pi R2 kuadrat kali P2 per Pi R1 kuadrat. Coret Pi-nya, masukkan angkanya sehingga boleh baris terakhir. Pi1 sama dengan 25 kali 20 per 400.
Jadi pilihannya 1,25 yaitu B. Selamat menyimak soal-soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Air mengalir melalui pipa berdiameter 6 cm. Kemudian melalui pipa sambungan berdiameter 25 cm. Jika kecepatan air masuk pipa berdiameter besar 5 meter per sekon, berapa kecepatan air pada pipa berdiameter kecil? Kita ambil yang berdiameter besar, indeksnya 1 semua. Jawab bawah D1 6 cm, P1 5 meter per sekon, D2 2,5 cm, ditanyakan P2-nya berapa. Ingat, debit air baris kedua dari bawah. A1 P1 sama dengan A2 P2. Karena diketahui diameter, ingat jadi setengah diameter sehingga bisa dibuat Pi per 4 D1 kuadrat kali P1 sama dengan Pi per 4 D2 kuadrat kali P2. Coret Pi per 4-nya. Sehingga baris kedua kanan di bawah P2 sama dengan D1 kuadrat kali P1 per D2 kuadrat. Baris terakhir misalnya angkanya P2 sama dengan 36 sini persegi kali 5 meter per sekon per 6,25 meter persegi. Hasilnya 28,8 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik disulit, simak terus soal-soal berlanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan di masalah yang terakhir. Air mengalir dari pipa yang berjari-jari 5 cm dan keluar melalui sebuah pipa yang berjari-jari 1,5 cm. Perbandingan kecepatan air di pipa kecil dan besar adalah, kita anggap yang besar indeksnya 1. Jadi jawab R1 5 cm, R2 1,5 cm. Karena kecil berbanding dengan besar, jadi P2 berbanding P1 sama dengan berapa? Ingat, dari debit air baris terakhir A1 P1 sama dengan A2 P2. Karena diketahui jari-jari, dapat disenangkan itu P2 per P1 sama dengan Pi R1 kuadrat per Pi R2 kuadrat. Pi-nya coret, masukkan angkanya. 5 kuadrat per 1,5 kuadrat, hasilnya 25 per 2,25. Sedangkan 2500 per 225 sama dengan 100 per 9. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Itulah contoh soal tipe-tipe soal yang berhubungan dengan debit air dan persamaan kontinuitas. Mudah-mudahan membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Dengan melihat banyak contoh soal, mudah-mudahan adik mempermudah dalam mengingat rumus-rumus yang dipelajari. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.